Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan proyek kami pada mata kuliah Desain Analisis Algoritma, yaitu optimalisasi pemilihan produk pada e-commerce. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Angelika Rosa Yunifa, dengan NIM akhir 209. Kemudian ada rekan saya, Amalia Rahma Puteri, dengan NIM akhir 152, dan juga Darren Eduardo dengan NIM akhir 187. Pada pendahuluan, proyek kami ini bertujuan untuk menganalisis kinerja algoritma dynamic programming dan juga algoritma greedy dalam mengoptimalkan pemilihan produk pada e-commerce. Dalam konteks ini, pemilihan produk menjadi masalah optimasi yang melibatkan kriteria seperti harga, kualitas, dan juga ulasan. Algoritma dynamic programming memberikan solusi yang lebih optimal dengan memecah masalah, sementara algoritma greedy memberikan solusi cepat dengan keputusan lokal terbaik. Proyek ini diharapkan untuk memberikan wawasan tentang efektivitas dan juga efisiensi dari kedua algoritma untuk sistem rekomendasi produk pada platform e-commerce. Kemudian ada dasar teori. Dasar teori ini yang pertama ada kasus dan juga problem yang kami angkat. Kasus yang kami angkat ini terkait pemilihan produk pada platform e-commerce, di mana pengguna perlu memilih produk dengan kombinasi nilai terbaik sesuai anggaran yang mereka miliki. Masalah ini mirip dengan masalah knapsack, yaitu mengoptimalkan nilai total produk tanpa melebihi anggaran. Dua pendekatan algoritmik yang digunakan, yang pertama ada dynamic programming untuk mencari solusi yang optimal dan mempertimbangkan semua kombinasi produk. Yang kedua ada algoritma greedy untuk memilih produk berdasarkan rasio nilai terbaik lebih cepat tapi mungkin tidak optimal. Algoritma yang pertama yaitu dynamic programming atau DP, ini adalah metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan membagi masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan kemudian menyimpan hasilnya untuk digunakan kembali. DP ini berguna untuk masalah dengan dua karakteristik utama. Yang pertama ada overlapping subproblems, yaitu masalah besar bisa dipecah menjadi submasalah yang saling tumpang tindih. Kemudian yang kedua yaitu optimal substructure, yaitu solusi optimal masalah besar dibangun dari solusi optimal submasalah sebelumnya. Kemudian yang kedua, algoritma yang kedua yaitu algoritma greedy. Greedy algoritma ini adalah metode untuk membuat keputusan terbaik pada setiap langkah lokal dengan harapan mencapai solusi global yang jauh lebih optimal. Pendekatan ini efektif untuk masalah seperti greedy choice, optimal substructure, seperti human coding, Prim's algoritma, dan juga activity selection. Dalam e-commerce, algoritma greedy ini digunakan untuk memilih produk dengan rasio nilai harga terbaik hingga anggaran itu terpenuhi. Kemudian setelah dasar teori ada implementasi. Implementasi dari algoritma yang pertama, algoritma dynamic programming. Ini untuk knapsack dimulai yang pertama mempersiapkan dataset barang. Bentuknya berupa tabel seperti ID, harga, nilai, dan juga nama barang. Kemudian pengguna memasukkan anggaran melalui user input dan tabel barang ditampilkan menggunakan tabulasi. Jika anggarannya valid atau lebih dari 0, nanti algoritma akan membangun matriks DP berukuran N plus 1 dikali budget plus 1. Ini untuk menghitung nilai maksimum berdasarkan anggaran. Kemudian matriks diisi iteratif, jika harga barangnya lebih besar dari anggaran, nilai sebelumnya nanti akan digunakan. Tetapi jika tidak, nilainya nanti dipilih nilai maksimum antara tidak memilih atau memilih barang tersebut. Nah, barang terpilih ini nanti dilacak dari matriks DP terakhir. Dan hasil akhirnya nanti berupa barang-barang terpilih, kemudian ada total harga, sisa anggarannya, serta nilai maksimum yang akan ditampilkan. Pendekatan ini optimal dan efisien, menghitung semua kombinasi barang tanpa perhitungan ulang yang tidak perlu. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, ini adalah pseudocode dynamic programming algorithm yang mana kita membuat fungsi ke knapsack dynamic. Kemudian inilah knapsack problem. Kemudian next. Kemudian ini adalah analisis kompleksitas dynamic programming. Yang pertama kompleksitas waktunya, yang kompleksitas waktu algoritma dynamic programming ini untuk masalah knapsack O N kali W ya, dimana N-nya itu adalah jumlah, kemudian W-nya itu kapasitas si anggaran yang dikonversi ke skala integer
atau budgetnya itu 100. Kemudian yang kompleksitas ruang itu untuk algoritma ini memerlukan array 2 dimensi DP yang berukuran dengan ukuran N plus 1 kali W plus 1, yaitu untuk menyimpan hasil perhitungan pada masalah. Kemudian next, inilah implementasi algoritma greedy yang mana untuk menyelesaikan masalah knapsack yang bekerja dengan memilih barang berdasarkan rasio nilai terhadap harga atau value to price ratio secara menurun. Dataset barang yang disusun dalam bentuk tuple yang mencakup ID, harga, dan nama barang. Pengguna memasukkan anggaran melalui user underscore input dan tabel barang ditampilkan sebagai referensi jika anggaran valid. Proses algoritma dilanjutkan. Kemudian barang akan diurutkan berdasarkan rasio nilai terhadap harga dan dipilih secara berurutan selama harga barang tidak melebihi anggaran yang ada. Pada tahap hasil akhir mencakup daftar barang-barang yang terpilih, yaitu total harga, sisa barang terpilih, total harga, sisa anggaran, dan nilai maksimumnya. Nah, pendekatan algoritma ini cepat dan cocok untuk dataset yang gede, yang besar ya. Meskipun tidak selalu opsional karena tidak mempertimbangkan kombinasi barang secara keseluruhan. Next, ini adalah episode code-nya si greedy algorithm. Kemudian next, ini adalah analisis kompleksitas greedy algorithm, terdiri dari 2, yaitu kompleksitas waktu juga kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu algoritma greedy ini untuk pada masalah knapsack adalah N log N, yang dimana N itu adalah jumlah item. Jadi kompleksitas rumus yang tadi itu N log N itu berasal dari langkah penyetiran yang berdasarkan rasio nilai harga yang menggunakan merge sort atau quick sort. Kemudian di kompleksitas ruang yang kedua, untuk memakai kompleksitas ruang ini karena memerlukan tambahan untuk menyimpan daftar item yang disortir dan daftar item yang dipilih. Kemudian ini adalah perbandingan kompleksitas algoritma dynamic programming dan algoritma greedy. Yang pertama, pada kompleksitas waktu dynamic programming memiliki kompleksitas waktu yang tinggi karena harus menghitung semua kemungkinan kombinasi submasalah yang dapat meningkatkan waktu komputasi, terutama data yang besar. Sedangkan yang greedy itu memiliki kompleksitas yang rendah daripada si dynamic. Karena si greedy ini melakukan satu kali pengurutan seleksi sehingga lebih cepat dalam eksekusi. Kemudian yang kedua, pada kompleksitas ruang dynamic, programming memerlukan penyimpanan yang lebih besar untuk menyimpan data tabel atau matriks hasil perhitungan masalah yang ukurannya tergantung pada kapasitas si knapsack. Sedangkan si greedy memerlukan ruang lebih sedikit daripada si dynamic karena tidak membutuhkan struktur data yang kompleks. Jadi cuma daftar item yang diurutan saja, jadi nggak pakai tabel. Kemudian yang ketiga, di dynamic programming menjamin solusi optimal karena mempertimbangkan semua kemungkinan kombinasi yang menggunakan prinsip optimalitas. Sedangkan greedy tidak selalu menghasilkan solusi optimal, terutama kalau masalah tidak memenuhi sifat greedy choice property. Kemudian yang keempat, pada implementasi dan kompleksitas kode dynamic programming itu lebih kompleks dari si greedy. Karena si dynamic memerlukan pengaturan tabel atau matriks untuk menemukan solusi optimalnya, sedangkan greedy lebih sederhana yang pasti, yaitu mudah diimplementasikan dengan kode yang mudah, lebih ringkas lah. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari hasil dan diskusi. Kita sudah mengimplementasikan tadi kodenya dengan dataset yang telah kita dapatkan, dan ini merupakan hasil dari implementasi tersebut. Untuk dynamic programnya
Itu kita pertama itu user menginput budget dari barang yang ingin dibeli. Misalnya pada kasus sekarang itu usernya menginput budget dengan total 237. Dan di sini di Dynamic itu didapatkan bahwa ada beberapa barang yang direkomendasikan namun melebihi batas budget yang telah ditentukan oleh user, yaitu minus 0,5. Tetapi memiliki maksimum value yaitu 710. Lalu untuk yang analisis greedy algoritma sama kasusnya, yaitu user menginput budget dengan harga 236, 237 juga. Tetapi di sini greedy memaksimalkan dengan tidak ada budget yang berlebih. Jadi di sini tersisa 0,3 dari 236, 237, 236 yang terpakai. Lalu di sini total value-nya ada 715. Walaupun di sini Dynamic lebih tinggi, value-nya 716, tetapi dia memiliki minus budget, sedangkan greedy tidak. Jadi di sini bahwa disimpulkan bahwa implementasi algoritma greedy itu lebih memaksimalkan produknya karena dia tidak melampaui batas dan lebih efisien daripada dynamic yang memiliki nilai maksimum sedikit lebih tinggi tetapi melampaui batas. Selanjutnya next. Untuk kekuatan dan kelemahan dari masing-masing algoritma. Untuk dynamic ini memiliki kekuatan yaitu menjamin solusi optimal untuk masalah yang dia hadapi, dan kedua menggunakan pendekatan bottom up yang mencangkup semua kemungkinan kombinasi. Untuk kelemahannya, dia itu memiliki kompleksitas waktu dan ruang yang tinggi sehingga memerlukan sumber daya komputasi yang lebih besar dan rentan melampaui batas anggaran jika tidak diberikan constraint tambahan untuk pembulatan angka. Untuk yang greedy algorithm, yaitu dia lebih cepat kekuatannya. Untuk yang greedy, dia itu lebih cepat dalam memberikan solusi karena hanya mempertimbangkan langkah terbaik pada setiap iterasi dan cocok untuk kasus dengan kendala anggaran yang ketat. Namun kelemahannya tidak selalu memberikan solusi optimal karena tidak mempertimbangkan efek dari pilihan sebelumnya terhadap hasil akhir, dan juga jumlah barang dipilih lebih banyak tetapi nilainya totalnya itu lebih sedikit dan rendah dibandingkan dynamic. Selanjutnya, hubungan hasil dengan teori yaitu bahwa dynamic programming menghasilkan solusi optimal tetapi membutuhkan eksplorasi kombinasi yang lebih besar yang menyebabkan kelebihan penggunaan anggaran, sedangkan greedy menghasilkan solusi mendekati optimal dengan efisien dengan waktu lebih baik sesuai dengan sifat algoritmanya hanya mempertimbangkan keputusan terbaik pada setiap langkah tanpa melihat keseluruhan kombinasi. Next, alasan dibalik performa masing-masing algoritma yaitu untuk dynamic itu menghitung semua kemungkinan secara ekshaustif dan memberikan jaminan solusi optimal, tetapi kurang fleksibel dalam menangani batasan seperti pembulatan anggaran. Untuk yang greedy itu lebih efisien dari pemilihan langkah lokal terbaik, tetapi pendekatan ini sering mengabaikan efek global sehingga hasilnya sedikit kurang maksimal. Selanjutnya, untuk perbaikan dan aplikasi potensi, yaitu untuk perbaikannya harus menambahkan langkah validasi pada algoritma greedy untuk memastikan bahwa solusi akhir tidak melampaui anggaran, dan menggabungkan greedy dengan pendekatan heuristik untuk mendekati optimal dengan kecepatan lebih baik. Lalu untuk aplikasi potensial, dynamic programming dapat digunakan untuk kasus optimasi yang membutuhkan solusi absolute seperti alokasi sumber daya alam proyek besar, sedangkan greedy cocok untuk kasus dengan nilai waktu atau data yang sangat besar seperti seleksi cepat pada e-commerce. Oke, ini merupakan referensi yang kita gunakan, ada 6. Oke, selanjutnya akan ditutup oleh teman saya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila kita ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.